Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi lewat online kajian Zoom BBH. Kajian BBH pagi hari ini akan membahas tentang dahsyatnya manfaat wirid Al-Quran. Dan ustadzah kita, Ustadzah Wiwi, Ustadzah Triwinarsih. Sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, kita membaca Al-Fatihah bareng-bareng terlebih dahulu. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kajian ini nanti membawa kebaikan untuk diri kita, untuk keluarga, dan untuk masyarakat. Sebelum kajian mulai, Mbak Tati akan membacakan tilawah. Tilawah kali ini monggo bisa disimak surat An-Nisa ayat 122 sampai 127. Monggo pada Mbak Tati kami persilahkan. Ya, makasih Mbak Er. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira wa man ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudlamuna nakira wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahima hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila wa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bikulli syai'in muhita wa yastaftunaka fin nisa qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa illati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna wal mustad'afina minal wildani wa an takumu lil yatama bil qist
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. Sekalian terjemahannya. Dan orang-orang yang beriman mengerjakan amal kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu, dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu. Dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim segala menjadi kesayangannya. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka. Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu mas kawin yang ditetapkan untuk mereka. Sedang kamu ingin menikahi mereka, dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Er. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Mbak Tati telah membacakan tilawah dan terjemahannya. Semoga menjadi pahala bagi Mbak Tati dan bagi kita semua yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya langsung aja kami serahkan kepada Ustadzah Wiwi. Monggo menyampaikan tausiah dasarnya manfaat wirid Al-Quran. Monggo Ustadzah. Ustadzah, belum di-unmute Ustadzah. Nggih. Jelas ya suara saya? Jelas Ustadzah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah mengizinkan kita untuk bersua gitu ya, bertatap wajah walau hanya lewat media online. Kita anggap kita bisa berpelukan sebagaimana hari-hari biasanya supaya semangatnya semakin membara insya Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat, berkah dan hidayahnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat istiqomah itu dalam kebaikan, dalam segala kondisi tidak menghambat kita untuk tetap bisa belajar dan mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini dan semangatnya mudah-mudahan tetap pagi walaupun sudah menjelang siang, akan menjadi jiwa, akan menjadi ruh, akan menjadi cahaya dan akan menjadikan kemuliaan kita baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantaran beliaulah dakwah Islam ini bisa kita nikmati sehingga kita bisa merasakan manisnya iman, kita bisa merasakan manisnya bertilawah Al-Quran, kita bisa merasakan manisnya berinteraksi dan mentadaburi ayat-ayatnya adalah melalui perantaraan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya senantiasa tercurah kepada para sahabat, tabi'in dan kita semua. Mudah-mudahan dikumpulkan kelak mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin.
teman-teman yang saya cintai gitu ya, tema yang sangat menggelitik ya, sebenarnya hal yang sudah biasa kita lakukan, tetapi harapannya ini akan memecut kita semua untuk merasakan semakin indahnya bersama dengan Al-Quran sebagai sarana untuk tafakkur dan tadabbur. Jadi Al-Quran ini gitu ya, kalau kita kemudian memilih, kadang-kadang kalau wirid harian itu kan kita memilih ayat-ayat tertentu, walaupun sebenarnya masing-masing ayat gitu ya punya fadilah yang luar biasa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadikan kita mendapatkan kedudukan yang tinggi baik di dunia maupun di surga Allah kelak, insyaallah. Allahumma amin. Akan tetapi ada beberapa yang kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Walaupun secara keseluruhan Al-Qur'an itu adalah sebagai sistem hukum, sistem hidup, way of life gitu ya. Dan sebagai sumber mata air yang senantiasa menyirami hati-hati orang-orang yang beriman dengan kebajikan dan hikmah yang ada di dalamnya. Dan ini adalah penting dan utama bagi setiap hamba dalam gitu ya, harapannya dalam hal senantiasa bertakarub kepada Allah dengan membaca dan mentadabur ya. Sehingga kita bisa menghubungkan setiap langkah, setiap aktivitas, setiap gerak-gerik kita dengan apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sebelum masuk kepada tema yang sesungguhnya, mungkin kita bisa gambarkan ya, kalau misalnya kita tahu persis gitu ya, bahwa hanya sesama hamba saja, sesama manusia saja, ketika seorang hamba itu senantiasa berinteraksi, senantiasa bertemu, senantiasa berbagi, senantiasa berdialog, dan dialognya itu menikmati, dialognya penuh dengan empati, dialognya penuh dengan berbagi dari hati ke hati, ini akan ada ikatan jiwa yang luar biasa yang akan terbentuk, terbangun dari masing-masing pribadi. Apalagi hubungan kita terhadap Al-Quran ini adalah dialog kita dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dengan kata-kata yang lahir gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Praktis begitu ketika seorang hamba berdiskusi dengan Sang Kholik, Sang Penciptanya yang digambarkan oleh Allah gitu ya, dalam firman-Nya bahwa Allah ini adalah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan kita adalah makhluk yang sekarang posisinya kita berada di bumi Allah ini. Kalau kemudian kita gitu ya, bahkan apa yang kita tempati, bahkan apa yang ada di atas kita, semua ada pada genggaman Allah dan kita termasuk hamba Allah yang ada di dalamnya gitu ya. Kita senantiasa berinteraksi pada yang memiliki, yang kekayaannya tidak terbatas, yang kemampuannya juga tidak terbatas gitu ya. Yang naungannya seluruh penjuru langit dan bumi, kira-kira ini Ibu bisa bayangkan ya. Pasti gitu ya. Allah dan bahkan Allah menjanjikan akan memberikan karunia yang agung dan besar kepada hambanya itu. Nah ini yang kemudian memotivasi kita bahwa ketika kita melakukan wirid Al-Quran, ini adalah saatnya kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat ideal gitu ketika seorang pribadi itu ingin berinteraksi dengan Allah gitu ya. Yang pertama adalah niatnya adalah untuk menggapai keridhaan Allah, untuk menggapai keridhaan orang yang diajak dialog, yaitu Kholik kita gitu. Nah, kalau sesama manusia adalah orang yang kita ajak dialog. Ini kepada Allah, maka ada ridho Allah itu yang kehendaki gitu ya. Kalau kita berdialog dengan Allah, maka harapannya adalah ridho Allah yang kemudian dicurahkan. Nah, bahkan Allah menggambarkan jika engkau dekat padaku, aku juga akan dekat padamu. Jika engkau memperhatikanku pada kondisi kau bahagia, maka aku akan memperhatikanmu pada kondisi sempit. Nah, ini janji-janji Allah yang sebenarnya sudah sering kita dengar. Tetapi perlu kita kuatkan selalu bahwa ketika kita berwirid Al-Quran adalah kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentadaburi ayat-ayatnya, sekaligus kita juga muhasabah gitu ya terhadap apa yang sudah kita lakukan agar terhubung setiap aktivitas kita itu dengan apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kembali lagi ketika kita melakukan wirid adalah tujuannya agar Allah Subhanahu wa taala yang kita ajak dialog itu meridhoi kita gitu ya. Nah, kalau ridho Allah yang diberikan pasti nggak ada deh gitu ya yang kemudian mengecewakan kita. Semuanya pasti sesuatu yang akan menjadikan kita bahagia karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, teman-teman yang saya cintai gitu ya, dengan pemahaman itu gitu ya, artinya ketika kita itu membaca Al-Qur'an adalah berdialog dengan Allah, apalagi yang memiliki langit dan bumi, maka kita gitu ya, mestinya memang mensyaratkan diri kita untuk khusyuk gitu ya. Khusyuk memahami apa yang sedang kita baca. Dan alhamdulillah di teman-teman Beki gitu ya sudah belajar tafsir Al-Quran per kata gitu ya. Harapannya ketika membaca Al-Quran kita nyambung lah. Mungkin kalau per kata per huruf mungkin ada yang kelewat lah. Tetapi dengan ayat-ayat tertentu kita akan mengerti apa sih gitu yang sedang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga kita ngerti maunya Allah. Sehingga kalau ayat-ayat itu sedang menyampaikan kepada kita tentang surga, ya kita ada kebahagiaan dan boleh juga nangis gitu ya, karena walaupun surga yang digambarkan oleh Allah, kita nangis boleh gitu. Apakah kita termasuk hamba Allah yang akan mendapatkan itu? Layakkah kita mendapatkan rahmat Allah kemudian mendapatkan surga itu? Nah, ini kan ketika kita sedang dialog dengan Allah kan seperti itu. Artinya ayat yang kita baca sekaligus secara langsung akan menjadi terapi dan koreksi bagi diri kita. Nah, kalau bisa terhubung seperti ini sehingga kekhusyuan kita ketika berdialog dengan Allah ini terjamin, terjaga. Nah, ini yang kemudian akan melahirkan berbagai kemuliaan yang akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin PR yang terberat untuk kita semua adalah bagaimana khusyuk dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui tilawah. Kalau saya yakin teman-teman gitu ya yang ada di forum ini semuanya sudah melakukan wirid harian. Cuman sejauh mana sih gitu ya wirid itu kita gunakan untuk bisa sebagai sarana berdialog dengan Allah. Atau hanya sekedar kita membaca lewat selesai 1 juz hari ini gitu ya, tanpa ada keterikatan hati kita dengan Allah. Nah, ini yang kemudian kita sendiri yang paling tahu gitu ya, sehingga kita hanya tertarget oleh laporan ordot gitu, atau nah walaupun semuanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi gitu ya untuk pengaruh dasarnya pengaruh tilawah Al-Qur'an tentu sangat berbeda-beda gitu, karena sejauh mana interaksi kita kepada Allah, sejauh mana kedekatan kita kepada Allah, sejauh mana kita menjiwai apa yang sedang kita diskusikan dengan Allah Subhanahu wa taala, disinilah sebenarnya ruh dan jiwa itu akan hadir membersamai apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita sendiri tidak nyambung dengan apa yang kita bicarakan, ya Ibu bisa bayangkan kalau bicara dengan sesama manusia aja tidak nyambung gitu ya, itu kan juga enggak ngeh juga gitu. Kita baru tengok-tengok kanan kiri ketika diajak bicara misalnya Mbak Erlina gitu ya, itu kan juga nggak enak juga. Misalnya Mbak Erlina ngajak bicara saya tengok kanan, tengok kiri, kira-kira enak nggak gitu, nggak konsentrasi, nggak memahami, apalagi nggak empati. Sini ceritanya yang sedih-sedih, sini ketawa gitu ya, kan nggak nyambung banget gitu ya. Nah, jelas ya Mbak Erlina, didengar ya? Jelas Ustazah, jelas. Nah, ini yang mungkin menjadi pembuka kenapa kemudian pengaruh tilawah ini kadang-kadang ada sebagian yang merasa kayak itu sudah tilawah deh setiap hari 1 juz gitu ya, tapi asarnya belum kurasa. Nah, mungkin bisa evaluasi dari sini, sudahkah gitu ya interaksi kita kepada Allah melalui tilawah ini benar-benar gitu menghubungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah menjanjikan sesuatu, kita juga merasakan dan berupaya sesuai dengan apa yang dimaui oleh Allah sehingga janji Allah itu diberikan kepada kita. Misalnya salah satu ayat gitu ya, janji Allah yang ada di dalam surat Al-Hadid dan Al-Hasr ya. Ketika kemudian dibacakan di ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih gitu segala apa yang ada di langit dan di bumi. Ya, kemudian ditutup di ayat yang ketiga itu wal awalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Kemudian Allah menyampaikan Allah lah yang menguasai yang awal, yang tengah, yang akhir. Nah, ketika begitu, apakah kemudian hati kita juga merasakan bahwa apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita perbuat adalah semuanya adalah dari sisi Allah gitu ya, karena semuanya adalah tadi disampaikan oleh Allah bahwa Allah yang menguasai yang awal, yang tengah, yang akhir gitu ya. Yang kemudian diharapkan gitu ya, setiap ibadah-ibadah itu ya keikhlasan kita itu ya di awal, tengah, di akhir. Karena kadang-kadang itu kan di dalam ibadah itu di awal mungkin ikhlas, di tengah diguncang-guncang lah sama setan itu. Di akhir gitu
gugur gitu ya. Ini itu yang tidak kita harapkan. Apalagi kalau sudah berjamaah ya, maksudnya bersama-sama, berkelompok, berorganisasi gitu ya. Kadang-kadang ada yang 100% gitu ya mendapatkan perhatian, tapi kadang-kadang juga ada yang terasa bahwa di dalam aktivitas itu ada ketidakseimbangan. Mungkin yang satu bebannya banyak, yang satu bebannya ringan, yang satu mendapatkan apresiasi, yang satu tidak gitu ya. Nah, kalau kemudian kita yakin bahwa kita beribadah ini adalah lillahi ta'ala, sebenarnya itu tidak akan berpengaruh pada kita. Perbedaan perhatian, perbedaan pembagian tugas, itu enggak akan masalah. Ketika ruhaninya itu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh bukan jumlahnya yang akan menjadikan kualitas kita di hadapan Allah, bukan juga apresiasi orang lain yang akan menjadikan kualitas interaksi kita kepada Allah. Tapi yang akan menjadikan kualitas amalan kita adalah bagaimana niat kita, bagaimana kesungguhan kita, bagaimana keberserahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amal-amal yang kita lakukan, bahwa apapun yang kita lakukan, baik yang awal, yang tengah, yang akhir, adalah semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kemudian menjadi satu komitmen kita gitu ya, sehingga ketika rujukannya adalah Al-Qur'an, panduannya Al-Qur'an, maka apapun yang ada di seputar kita itu bukan menjadi ukuran, apalagi hanya sekedar apresiasi makhluk. Walaupun Allah menjanjikan jika seseorang beramal soleh gitu ya, maka mereka akan mendapatkan apresiasi dari orang-orang yang beriman gitu ya, Rasulnya dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga janji Allah gitu ya. Tetapi seandainya tidak langsung mendapatkan apresiasi gitu ya, kita yakin bahwa apresiasi yang tertunda kalau terhadap makhluknya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bukan sekedar apresiasi, tapi balasan yang sangat besar kepada kita semua. Ada teman-teman yang saya cintai gitu ya, itu beberapa awal gitu ya, pembuka gitu ya, yang masing-masing sebenarnya nanti akan terlihat setiap ayat, setiap huruf-huruf dalam Al-Quran itu punya makna yang luar biasa, yang masing-masing akan punya pengaruh yang sangat dahsyat terhadap apa yang kita lakukan. Dan ini juga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Al-Quran itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gitu ya, terimalah panggilannya. Nah, ini tentu saja gitu ya, panggilan yang kita terima itu semampu kita. Kan ada yang panggilan itu bisa kita lakukan, ada panggilan yang bisa kita lakukan tertunda. Misalnya panggilan sholat, kita bisa segera untuk melakukan sholat. Tapi panggilan yang kemudian sifatnya adalah punya syarat, misalnya haji gitu ya, itu mungkin bisa jadi tertunda. Tetapi pada prinsipnya kita menerima apa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian digambarkan juga bahwa Al-Quran itu adalah tali Allah, cahaya yang terang, sifat, obat gitu ya, yang sangat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Al-Quran adalah perisai bagi orang-orang yang teguh gitu ya, berpegang teguh kepadanya. Dan penyelamat bagi siapa saja yang mengambil petunjuk Al-Quran. Maka kemudian disampaikan di dalam surat Al-Baqarah di awal bahwa dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Artinya orang-orang yang bertakwa yang mau mengambil sebagai petunjuk, karena bisa jadi gitu ya, banyak orang yang sudah mendapatkan Al-Qur'an tapi mereka tidak mau menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Nah, orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk, yang akan mendapatkan kebaikan adalah orang-orang yang mau mengambil petunjuk Al-Qur'an itu sebagai hujah, sebagai petunjuknya. Sehingga harapannya ketika mendapatkan petunjuk, pasti mereka tidak akan pernah menyimpang. Karena Al-Quran gitu ya, akan meluruskan setiap langkah, setiap aktivitasnya. Sehingga Al-Quran juga tidak akan habis gitu ya, untuk menunjukkan kebaikan-kebaikan, keajaiban-keajaibannya gitu ya. Dan tidak akan pernah gitu ya, lenyap kemuliaannya. Dan setiap orang yang berinteraksi akan semakin merasa lezat gitu ya untuk bisa membacanya, berinteraksinya gitu ya. Nah, ini yang kita harapkan. Ketika seseorang sudah merasa lezat, disinilah yang sebenarnya akan menjadikan kerinduan kita senantiasa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, sehingga harapannya setiap pribadi gitu ya, sebagaimana yang diserukan oleh Rasulullah SAW gitu ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan menjadi cahaya bagimu di bumi dan akan menjadikan simpanan deposito amal di langit. Nah, ini hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah, ini digambarkan bahwa sebenarnya hadisnya panjang tapi potong di situ dah. Subhanallah, kalau kita kemudian diberi kabar oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa bacaan Quran itu di dunia dapat cahaya, di langit juga menjadikan deposito amal kita, dan bahkan kalau di keutamaan Al-Quran itu digambarkan orang-orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala, bahkan gitu ya, kalau interaksinya kontinu sampai menghafal dan sebagainya, mengamalkannya gitu ya. Allah menjanjikan mereka menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau menjadi keluarga Allah, siapa yang tidak akan mendapatkan kemuliaan. Nah, siapakah orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan ini? Digambarkan bahwa dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia. Jadi sudah dijanjikan oleh Allah selain menjadi keluarga Allah akan bersama dengan para malaikat yang mulia gitu ya, yang kemudian kita tahu persis bahwa malaikat ini ketaatannya kepada Allah sangat luar biasa. Dan barang siapa membaca Al-Quran gitu ya, sementara ada kesulitan masih terbata-bata, kita sudah disampaikan akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi tidak ada yang rugi sebenarnya, seperti apapun bacaan kita. Walaupun tadi saya sampaikan paling ideal gitu membaca Al-Quran memang mengerti makna gitu, sehingga kita secara khusyuk gitu ya bisa berinteraksi dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kemudian diharapkan setiap pribadi merasakan kelezatan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustazah, suaranya agak menjauh, Ustazah. Oh gitu ya. Nggih. Sebenarnya sih orang sih. Nggih. Ini masih kembali sudah jelas, Mbak Ernina? Nggih, sampun Ustazah. Iya. Nah, itu gambaran ya Ibu-ibu, jadi diharapkan gitu ya, interaksi kita ini gitu, karena interaksi baik yang sudah mahir maupun yang belum mahir gitu ya, sebenarnya semuanya akan mendapatkan pahala. Cuman kalau terkait dengan kemudian dahsyatnya pengaruh, ini memang akan semakin dahsyat ketika kita memahami maknanya, ketika kita khusyuk gitu ya membacanya, sehingga kita akan tahu persis gitu ya apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ayat demi ayat tidak sekedar lalu saja kita baca, tetapi akan menjadi jiwa dan ruh gitu ya bagi kita semua. Dan pahalanya juga sangat luar biasa yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa mendengarkan 1 ayat gitu ya dari Al-Qur'an akan dicatat baginya 1 kebajikan yang berlipat ganda gitu ya. Dan barang siapa membacanya maka baginya cahaya pada hari kiamat. Nah, hadis riwayat Ahmad, mudah-mudahan kita juga mendapatkan cahaya ini gitu ya, karena kita namanya saja sudah BPQ ya, belajar bareng Al-Qur'an. Harapannya cahaya-cahaya Al-Qur'an ini akan kita rasakan setiap saat gitu ya, dan akan memandu setiap aktivitas kita. Nah, suaranya agak putus-putus ya, Ustazah. Bentar, Pak. Mana ada yang? Masih putus-putus, Mbak Ernia? Jadi kadang dekat, kadang jauh gitu, Ustazah. Ini sudah. Udah bagus kok, Ustazah. Bagus. Di tempat saya bagus, Ustazah. Oh, mungkin apa ini ya? Sinyalnya ada yang nanti kalau jangan sinyal saya ya, Ustazah. Di tempat saya juga bagus. Di tempat saya juga bagus. Oh, berarti saya ini nggih, maaf Ustazah. Nah, teman-teman yang dicintai Allah gitu ya. Nanti di akhir gitu, nanti akan kita uraikan masing-masing fadilah gitu ya, khususnya sebenarnya kalau secara menyeluruh gitu ya, Quran itu semuanya punya fadilah, punya manfaat gitu ya. Tetapi kalau semua kita baca setiap hari 1 juz kan sudah tidak selesai gitu ya. Dan itu juga tidak dihimbau oleh Rasul kita Muhammad SAW, karena menghatamkan Al-Quran yang ideal gitu ya, para sahabat dihimbau adalah 1 minggu gitu ya. Maka Utsman bin Affan itu kalau menghatamkan Al-Quran dalam 1 minggu itu selesai gitu ya. Tidak dianjurkan gitu hanya selama 3 hari gitu ya.
Nah, oleh karena itu gitu ya, untuk menjaga komitmen kita, kalau saya baca bukunya Ustadz Hasan Albana gitu ya, menghimbau membaca wirid harian. Ada suara-suara lain? Mungkin bisa di-mute sebentar, Mbak. Ya. Jadi kalau kita lihat gitu ya himbauan beliau gitu ya, wirid gitu ya, wirid yang bacaan yang tilawah gitu ya. Ada beberapa surat yang dihimbau dibaca sebanyak mungkin dan sesering mungkin. Surat yang pertama adalah surat Yasin. Surat Yasin, kalau mau dicatat boleh gitu ya. Nanti fadilahnya kita lihat gitu ya. Yang kedua adalah surat Al-Duhon. Yang ketiga adalah surat Al-Waqiah. Yang keempat adalah surat Al-Mulk. Walaupun nanti kalau di wirid Al-Maksurat banyak surat-surat pendek ya, yang nanti kapan-kapan kita bahas. Tapi ini terkait kalau surat Al-Maksurat, saya pikir ibu-ibu sudah sering ya membacanya, tapi walaupun suatu saat bolehlah dibahas gitu ya. Tapi hari ini saya fokus pada 4 surat ini. Mungkin nanti tambah Al-Hadid ya di ujung surat gitu ya. Digambarkan bahwa ketika seseorang membaca 4 surat ini gitu ya, bahwa yang pertama adalah surat Yasin gitu. Apa sih fadilahnya membaca surat Yasin gitu ya? Bahwa digambarkan jantung Al-Qur'an adalah surat Yasin. Dan tidaklah seorang membacanya dalam rangka menginginkan keridhaan Allah. Jadi syaratnya tetap menginginkan keridhaan Allah ya, bukan yang lainnya. Dan mendapatkan kemuliaan kampung akhirat kecuali Allah akan mengampuninya. Jadi Allah akan mengampuninya orang-orang yang membaca surat Yasin. Apalagi kalau membacanya di waktu fajar, maksudnya di waktu sebelum subuh, itu sangat baik sekali untuk dibacakan. Bahkan di hadis lain, di hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud digambarkan bacaan surat itu gitu ya, ketika surat Yasin ini dibacakan pada jenazah-jenazah kalian di detik-detik menjelang kematiannya. Nah, ini ternyata gitu ya akan memberikan ampunan gitu ya kepada orang yang sudah mati ini. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai. Nah, ini yang kemudian menggambarkan bahwa surat Yasin ini punya fadilah yang luar biasa yang digambarkan di hadis ini. Walaupun sebenarnya kalau disisiri gitu ya, masih banyak sekali fadilah-fadilah yang lain, bahkan digambarkan pula bahwa surat Yasin ini akan menjadi sarana gitu untuk dimudahkan seseorang dari segala urusannya. Digambarkan bahwa akan dimudahkan hidupnya gitu ya. Karena memang dengan membaca surat Yasin ini di ayat yang akhir-akhir digambarkan bahwa jika Allah menghendaki gitu ya, maka cukuplah Allah mengatakan kun fayakun gitu ya. Maka jadilah. Nah, sementara kalau kemudian kita tawasul gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wirid surat Yasin ini, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berharap kebaikan-kebaikan Allah gitu ya dicurahkan kepada kita gitu ya. Tidak ada yang sulit bagi Allah untuk memberikan kemuliaan kepada kita. Sehingga kalau kemudian keinginan-keinginan kita gitu ya, dosa-dosa kita dijanjikan oleh Allah akan diampuni dan bahkan didukung oleh beberapa hadis yang sudah tersebut di beberapa hadis Rasulullah SAW terkait dengan jaminan orang-orang yang senantiasa melantunkan surat Yasin gitu ya. Ada beberapa, yang pertama akan diampuni dosanya gitu ya. Subhanallah ya, tidak ada seseorang yang lepas dari dosa gitu ya kecuali ketika kita kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya gitu. Karena semua orang itu tidak ada yang bersih dari dosa. Semuanya gitu ya punya kesalahan. Sehingga kita berharap kepada Allah gitu ya agar Allah senantiasa memberikan ampunan terhadap dosa-dosa kita. Nah, jadi yang pertama adalah diampuni dosanya. Nah, berikutnya gitu ya, digambarkan bahwa orang-orang yang
senantiasa melantunkan surat Yasin gitu ya, digambarkan bahwa dia dianggap gitu ya sebagai mati syahid. Nah, ini dari At-Tabarani gitu ya menjelaskan bahwa barang siapa yang membiasakan membaca surat Yasin setiap malam, maka tanpa terduga dia akan menemui ajalnya pada matinya dalam keadaan syahid. Hadis riwayat Tabarani. Nah, ini yang kemudian dari pernyataan Anas bin Malik. Nah, kemudian yang ketiga digambarkan dari dahsyatnya pengaruh Yasin itu adalah akan dimudahkan segala urusannya. Nah, digambarkan juga gitu ya di dalam barang siapa yang membaca surat Yasin dari pagi hari, maka pekerjaan di hari itu akan dimudahkan dengan keberhasilan. Dan jika membacanya di akhir suatu hari, maka tugasnya hingga pagi hari berikutnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah ya, jadi kalau kita berharap gitu, tapi semuanya syaratnya adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar gitu ya, kita semua itu melakukan ibadah hanya semata agar Allah meridhoi kita. Kemudian yang berikutnya, manfaat dasar dari surat Yasin adalah mendapatkan ketenangan hati. Nah, ini sebenarnya semua hampir bacaan Al-Quran itu akan memberikan ketenangan hati. Apalagi surat Yasin yang maknanya luar biasa. Gitu. Allah Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman. Dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati ini akan menjadi tentram. Maka wirid Quran ini menjadi sangat penting karena bisa mengingatkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Ar-Ra'd ayat 28. Jadi janji Allah akan memberikan ketenteraman. Jadi orang-orang yang sedang galau, sedang gelisah, sedang gundah gulana gitu ya, perbanyaklah membaca surat Yasin. Insya Allah gitu ya, ketenangan akan hadir, ketenteraman akan hadir, kemuliaan akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak tersangka gitu ya. Ada kejadian-kejadian yang kadang-kadang tidak disangka itu datang dan memudahkan segala urusan kita. Nah, yang lain gitu yang digambarkan bahwa juga akan terhindar dari siksa kubur. Gitu ya. Nah, barang siapa yang mengunjungi makam seseorang dan membacakan surat Yasin, gitu ya, maka pada hari itu Allah Subhanahu Wa Taala meringankan siksa kubur mereka dan diberikan kebaikan bagi sejumlah penghuni kubur. Nah, sebenarnya banyak gitu ya, surat tidak hanya surat Yasin yang kemudian dibacakan di malam hari agar kebaikannya itu dicurahkan kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal, salah satunya juga surat Al-Mulk ya, itu juga menjadi penerang gitu ya seseorang di dalam kubur. Subhanallah, jadi kalau kita kemudian membiasakan gitu ya, untuk bisa membaca ayat-ayat pilihan salah satunya adalah surat Yasin ini, begitu banyak kemudahan-kemudahan dan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ibu-ibu bisa coba gitu ya. Kalau bangun jam 2:30 gitu ya. Kemudian sholat lail 11 rakaat. Setelah itu gitu ya, kemudian membaca 4 surat ini gitu ya. Salah satunya adalah surat Yasin, kemudian bersambung adalah dengan surat Al-Waqiah gitu ya. Digambarkan surat ayat atau Duhun gitu ya. Surat Al-Waqiah, surat Duhun, dan surat Al-Mulk. Kalau digambarkan Al-Mulk gitu ya, kita beranjak pada surat Mulk ya. Barang siapa membaca Tabarakan ladzi biyadihil mulku setiap malam gitu ya, masih surat baru gitu. Dengan surat itu Allah Subhanahu wa taala akan mencegahnya dari azab kubur. Nah, ini digambarkan juga gitu ya, ada sebuah hadis yang di zaman Rasulullah SAW, kami gitu ya, digambarkan bahwa sesungguhnya dia dalam Al-Quran terdapat satu surat yang barang siapa membacanya setiap malam, maka dia telah memperbanyak tilawah dan memperbaikinya. Jadi digambarkan ini dalam hadis riwayat Nasa'i. Jadi kalau membaca surat Mulk gitu ya, akan dicegah dari azab kubur, sekaligus akan diperbaiki gitu ya kondisinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari sama-sama gitu ya, kita
langgengkan gitu ya kebaikan-kebaikan ini gitu untuk membaca ayat-ayat ini. Bahkan kalau kita tahu maknanya itu luar biasa ya, surat Mulk gitu ya, mulai dari awal tabarakalladzii biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir gitu ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala gitu ya. Allah menggambarkan bahwa Allah akan menguji kalian gitu ya. Terasa bahwa hidup ini memang bukan dibiarkan begitu saja, tapi memang oleh Allah akan diuji oleh Allah gitu ya, akan didatangkan ujian-ujian. Kadang ada orang yang mengalami kelapangan, kadang-kadang dihadirkan kesempitan. Entah itu kesempitan itu hadir karena kesalahannya sendiri gitu ya, atau bukan gitu ya karena kesalahan orang lain gitu. Karena kesalahan orang lain ya bisa jadi karena apa ya tidak cermat misalnya kalau ada kecelakaan di jalan misalnya yang satu karena jalan tidak melihat gitu waton gitu ya itu kan namanya kesalahan orang lain. Tetapi semuanya adalah ngalakulihal dari sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa itulah cara Allah gitu ya untuk menguji hamba-hambanya siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Dan ini sudah disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Mulk ini. Kalau ini kemudian merasuk jiwa kita gitu ya, maka kita akan menjalani kehidupan yang dihadirkan oleh Allah ini menjadi sesuatu yang santai, ringan gitu loh, nyaman karena semua sudah atas kehendak Allah gitu ya. Sehingga tidak ada galau, tidak ada risau, tidak ada tekanan gitu karena sesungguhnya Allah sudah menghendaki seperti itu. Tinggal kita bersabar, tetap istiqomah dalam kebaikan, Allah sudah menyiapkan solusinya. Bahkan digambarkan di ayat berikutnya bahwa Allah menciptakan semuanya itu nggak ada yang cacat, gitu ya. Semuanya sempurna, gitu ya. Artinya kan ini luar biasa, gitu. Kalau kemudian kita terapkan dalam jiwa kita hadirkan dalam diri kita, gitu ya. Maka sesungguhnya ini akan mendatangkan kemuliaan yang luar biasa di dalam diri kita. Jadi sangat bagus gitu kalau ibu-ibu semua gitu ya kemudian memahami dan mengerti arti apa yang sedang dibaca. Saya yakin gitu ya ibu-ibu apalagi kalau bacanya di malam hari akan terasa kemudian mudah menitihkan air mata gitu dalam rangka gitu ya memahami apa yang sedang kita baca. Atau mungkin ibu-ibu bolehlah buka surat Al-Mulk ya karena suratnya agak pendek gitu ya. Kalau kita lihat mungkin kalau di ayat yang 12 saya sangat kalau di ini innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun karim. Ini kalau dikupas semua kan nggak mungkin, jadi saya jumput-jumput saja. Ini janji Allah yang luar biasa. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya dan tidak terlihat oleh mereka, maka mereka gitu ya digambarkan akan memperoleh ampunan dan pahala yang sangat besar. Jadi mereka takut kepada Allah sementara kita sebenarnya tidak melihat Allah gitu ya. Tetapi ada rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ini dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan ampunan dan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang sangat besar, ajrun adzimah gitu ya. Nah, ini kan luar biasa gitu ketika kita kemudian meyakini gitu ya apa yang ada di dalam surat Mulk ini bahwa Allah akan memberikan ajrun adzimah, pahala gitu, ampunan gitu ya, dan kebaikan yang luar biasa. Sehingga ini menjadikan kita gitu ya, punya harapan yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap apa yang sudah kita lakukan, dan ini janji-janji Allah yang akan dihadirkan kepada kita semua. Sehingga ini akan menguatkan jiwa kita, akan mengeratkan hubungan kita dengan Allah dan akan meyakinkan kita semua bahwa dalam kondisi apapun sebenarnya Allah akan memberikan pahala selama kita ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau takutnya itu sampai kemudian menjadikan kita menitihkan air mata gitu ya, bahkan dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan. Dan termasuk 7 golongan yang akan mendapatkan naungan adalah seorang hamba yang mereka senantiasa takut kepada Allah dan sampai matanya menitihkan air mata, maka mereka akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang akan mendapatkan naungan itu. Jadi di dunia juga akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan kemudahan, akan mendapatkan ajrun adzimah. Di akhirat juga akan mendapatkan pertolongan yang luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dasarnya pengaruh surat Al-Mulk. Nah, nanti kalau ibu-ibu memahami betul masing-masing ayat disisiri, saya yakin itu ayat demi ayat itu akan mudah sekali gitu untuk menitihkan air mata
karena disitulah digambarkan juga surga, neraka, dan bahkan digambarkan pula bagi orang-orang yang ada di neraka gitu ya, seperti ditaruh gitu ya bara api di kepalanya sampai mendidih ubun-ubunnya dan sebagainya, Masya Allah itu ya. Jadi memang ada gambaran yang menyenangkan, ada gambaran yang menyedihkan, yang harapannya itu akan menjadi pengimbang dalam setiap kehidupan dan aktivitas kita, akan menguatkan jiwa kita sehingga kita senantiasa akan berusaha mengambil petunjuk Allah agar kita termasuk orang yang diberikan petunjuk, akan diberikan termasuk orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mudah memilih yang baik dan mudah melakukan yang baik yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu-ibu rahimakumullah, itu 2 surat ya. Satu adalah surat Yasin, 2 adalah surat Mulk. Nah, kemudian yang berikutnya adalah surat Ad-Duhan gitu ya. Digambarkan gitu ya di dalam surat Ad-Duhan ini, barang siapa membaca surat Ad-Duhan setiap malam 70.000 malaikat akan memohonkan ampun baginya. Masya Allah ya, hadis riwayat Tirmidzi. Nah, dalam hadis Abu Hurairah ini digambarkan bahwa luar biasa gitu ya janji Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, bahwa barang siapa membaca surat Ad-Duhan akan bersamai 7.000 malaikat. Nah, akan memohonkan ampun kepada kita. Nah, makanya ini kalau kemudian ditandemkan itu dirutinkan gitu ya, setiap malam insya Allah gitu ya akan ada keajaiban Allah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pertolongan karena malaikat yang membersamai kita, malaikat yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengiringi langkah-langkah kita. Bayangkan gitu, apa yang tidak bisa terselesaikan, apa yang tidak dimudahkan kalau kemudian para malaikat dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala membersamai setiap langkah-langkah kita. Nah, berikutnya gitu ya, selain surat Al-Duhan adalah surat Al-Waqiah gitu ya. Surat Al-Waqiah ini orang sering menganggap bahwa surat Al-Waqiah adalah surat yang menjadikan pemudah rezeki gitu ya. Ada sebagian begitu ya. Kalau dalam hadis gitu ya, diriwayatkan bahwa memang banyak athar gitu ya yang baik, ada pengaruh yang baik dari membaca surat Al-Waqiah ini. Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud tentang keutamaan surat Al-Waqiah ini. Nah, apalagi di dalamnya terdapat ayat-ayat tentang hari kebangkitan. Jadi siapa saja yang orientasinya kepada akhirat gitu ya, dijanjikan dalam hadis maka dunia akan dipenuhinya gitu ya. Kalau hadis Arba'in kan menyebutkan barang siapa orientasinya pada akhirat maka dunia ini akan mendekatinya. Tapi barang siapa orientasinya pada dunia maka dunia ini akan mencerai-beraikan. Maka ketika orang kemudian mengingat hari kebangkitan, mengingat hari akhir, mengingat balasan-balasan, maka orientasi hidupnya pasti orientasi yang kepada akhirat. Sehingga semakin kuat pendukung gitu ya, agar mereka senantiasa beramalnya tidak lain dan tidak bukan adalah tujuannya untuk menyiapkan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ini akan menjadikan seseorang itu bekal yang luar biasa agar senantiasa berjalan pada garis kebaikan. Nah, bahwa digambarkan bahwa disunahkan bagi setiap orang gitu ya, khususnya adalah seorang yang muslim untuk senantiasa gitu ya melantunkan wirid ini dengan cara menilawai membacanya ya. Syukur gitu ya di setiap malam gitu ya. Kalau di hari-hari tadi kalau yang setiap malam gitu yang dihimbau gitu ya untuk dirutinkan membaca adalah surat Yasin, surat Al-Mulk, surat Ad-Duhan dan surat Al-Waqiah. Dan kalau di malam Jumat kita tahu persis tambahnya adalah surat Al-Kahfi gitu ya. Surat Al-Kahfi ini semua sudah memahami, bahkan hadisnya sudah sering kita baca, kita sedang putar-putar di WA bahwa Allah Subhanahu wa taala gitu ya menyampaikan dalam hadisnya itu Allah akan menaunginya dengan cahaya di antara rentang waktu 2 Jumat. Hadis riwayat Nasa'i dan Baihaqi. Nah, ini gambaran orang yang senantiasa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat.
Walaupun ada tambahan juga ya di hari Jumat itu, selain surat Al-Kahfi adalah surat Ali Imran. Surat Ali Imran ini dibaca di waktu setelah sholat asar gitu ya. Kalau nggak sholat asar ya mungkin pagi boleh lah gitu kadang-kadang kalau. Tapi paling waktu yang paling mustajab gitu ya di hari Jumat itu ada waktu siang yang mustajab adalah di ujung gitu ya, menjelang terbitnya matahari, 1 jam menjelang terbitnya matahari. Ini diharapkan gitu ya untuk menambah dengan membaca surat Ali Imran. Digambarkan gitu ya asarnya, pengaruhnya surat Ali Imran itu bahwa di dalamnya itu di dalam surat Ali Imran itu kita bisa lihat bagaimana peristiwa-peristiwa yang luar biasa termasuk perang gitu ya, yang kemudian perang Badar dan sebagainya yang dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya gitu ya dilukiskan pula barang siapa yang bersabar gitu ya dan yakin kepada Allah, maka didatangkan pertolongan Allah dengan 5.000 malaikat. Jadi ada dialognya antara, kalau nggak keliru di 123 apa ya, digambarkan dialognya para sahabat dengan Rasulullah SAW ketika dalam kondisi yang sangat takut menjelang perang Badar. Nah, ketika terlihat gitu para sahabat takut, kemudian Rasulullah memberikan motivasi dan menguatkan. Dengan kata-kata, wahai sahabatku, tidak cukupkah gitu ya, Allah mendatangkan 3.000 malaikat jika kalian bersabar. Ya. Maka ternyata kemudian karena para sahabat bersabar, yang didatangkan oleh Allah di ayat berikutnya bukan 3.000 malaikat, tapi 5.000 malaikat. Nah itulah ibu-ibu rahimakumullah gambaran gitu ya kemuliaan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di perang Badar itu mendapatkan kemenangan yang luar biasa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena jumlah umat muslim sangat sedikit dan jumlah orang kafir sangat besar. Dan itulah yang digambarkan kemuliaan-kemuliaan dari wirid harian, khususnya adalah dengan tilawah Al-Qur'an, ayat-ayat pilihan. Nah, kalau dikupas Al-Fatihah pun sebenarnya manfaatnya sangat luar biasa ya. Tapi kalau Al-Fatihah sudah sering dikupas, maka kemudian kita mengupas itu yang wirid harian yang lainnya, yang mudah-mudahan ini akan menjadi tambahan amalan kita, mendapat tambahan kebaikan kita. Kalau boleh juga ditambah surat Al-Hasr ya, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khassatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Wallahu khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Sabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Nah, ini kalau dalam hadis disebutkan gitu ya. 3 ayat terakhir gitu ya, maka dijanjikan akan dibersamai dalam hari itu jika dibagi baca pagi, maka dibersamai oleh malaikat 10.000 malaikat akan membersamai aktivitasnya. Luar biasa gitu ya. Mungkin bisa kita lihat bareng-bareng makna yang ada di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di ayat yang 21 disebutkan lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Nah, sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau Al-Qur'an ini diturunkan kepada gunung ini akan terpecah belah karena tunduk kepada Allah. Nah, kalau Quran ini kemudian dibaca oleh manusia yang turun ke dalam jiwa dan hati kita, pastilah akan menjadi hati yang lunak, menjadi hati yang khusyuk, akan menjadi hati yang senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula kepada anak-anak kita, pasti akan menjadi anak-anak yang solih, anak-anak yang menyejukkan hati, anak-anak yang menenteramkan, karena ada di dalam jiwanya Al-Quran. Dan perumpamaan-perumpamaan itu ya kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Jadi diharapkan kita itu berpikir bagaimana
kekuasaan Allah yang luar biasa. Gunung saja yang batunya kerasnya seperti itu ya hancur luluh gitu ya dengan izin Allah. Apalagi gitu kalau kita menghendaki kebaikan kepada hamba, anak-anak kita, keluarga kita, ya nggak ada cara lain kecuali mendekatkan mereka dengan Al-Quran. Mendekatkan mereka interaksinya dengan Al-Quran. Membaca kalau yang masih mungkin di bawah umur, membacakan kisah-kisah indah gitu yang ada di dalam Al-Quran. Karena banyak gitu ada dalam Al-Quran itu dibentuk dalam bentuk cerita agar anak-anak juga mudah memahami, kita juga mudah memahami dan mudah merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka Quran ini sebenarnya sesuatu yang luar biasa gitu yang akan memudahkan segala urusan kita. Nah, kemudian yang di ayat ke-22 digambarkan bahwa wallahu ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Nah, ini Asmaul Husna. Jadi kalau kita membaca Asmaul Husna gitu ya, janji Allah luar biasa, kebaikan-kebaikan akan dicurahkan. Dan ini kalau hadir dalam jiwa kita, bahwa kita merasakan betul bahwa sesuatu yang gaib, yang kita batin, yang kita lahirkan, Allah itu tahu. Bahkan Allah itu pengasih, penyayang gitu. Jadi kalau kita sedang merasa tidak dikasih gitu ya, kita kembali bahwa Allah itu pengasih kok. Allah itu penyayang. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Nah, mulailah kita kembali menyisiri nikmat-nikmat Allah, bersyukur kembali gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, ini salah satu upaya kita gitu ketika kita mentadaburi ayat-ayat Allah. Nah, kemudian yang di ayat 23, wallahu ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusriku. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maharaja yang maha suci ya. Gambarkan ibu-ibu kalau maharaja. Menguasai seluruhnya gitu ya. Nah, ini kan apa saja sebenarnya itu mungkin gitu ya, yang membolak-balikkan semuanya. Nah, sehingga kita berharap gitu ya pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala agar kebaikan itu dicurahkan kepada kita. Yang maha sejahtera, yang maha menjaga keamanan. Jadi kalau sedang tidak merasa aman, apalagi dengan corona, gitu ya, kita berharap kepada Allah, gitu ya. Selain kita juga berikhtiar secara zahir, tetapi tawakal kepada Allah menjadi faktor pertama yang harus kita kuatkan dalam jiwa kita, bahwa tidaklah sesuatu itu terjadi kecuali atas kehendak Allah. Dan Allah kuasa untuk menjaga dan memberikan keamanan bagi siapa saja yang dikehendaki. Sehingga Allah juga yang akan memelihara keselamatan gitu ya. Dia Maha Perkasa, Maha Kuasa gitu ya, yang memiliki keagungan yang tanpa batas gitu ya. Maha suci Allah gitu ya, yang dengan dan Allah tanpa sekutu baginya. Nah, sebenarnya kuncinya adalah tanpa sekutu ya. Jadi memang kadang-kadang gitu ya, kalau kita lihat bahkan yang ditegaskan juga gitu ya kepada setiap insan gitu ya, sebelum diperintahkan yang lainnya gitu ya kepada anak-anak usia dini, yang pertama kali yang harus dikuatkan adalah la tusyrik billah, janganlah sekutukan Allah. Baru kemudian perintah-perintah lain, sholatlah, berbuat baiklah kepada orang tua. Tetapi yang pertama ditegaskan adalah la tusyrik billah. Jadi tidak menyekutukan Allah ini menjadi sesuatu yang harus gitu ya ada di dalam setiap jiwa. Karena kalau barang siapa menyekutukan Allah, maka kesulitannya akan bertambah-tambah. Dan ini setiap pribadi memang harus menata terus. Jangan sampai kita menduakan, gitu ya, menduakan Allah dengan cara yang lain. Ya, kemudian yang ke-24 digambarkan, wallahu khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang Maha menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah, dan apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Jadi keperkasaan Allah, kekuasaan Allah, kebijaksanaan Allah hanya padanya. Dan Allah mengetahui wa asiru qaulakum awid jarubi, mengetahui apa yang engkau lahirkan maupun apa yang engkau batin. Teman-teman rahimakumullah gitu ya, saya berharap bersama-sama kita coba gitu ya merutinkan gitu ya wirid harian ini gitu ya untuk setiap hari
syukur gitu ya, kita bisa melantunkan di sepertiga malam gitu ya. Kita coba gitu ya, insya Allah kita nikmati, kita rasakan, dan saya berharap mudah-mudahan ibu-ibu mudah gitu ya menitihkan air mata karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keajaiban-keajaiban Allah sesuai janji-janjinya akan dihadirkan kepada kita semua, petunjuknya, kemudian arahannya, mudah-mudahan senantiasa dihadirkan kepada kita, sehingga keputusan yang kita ambil, langkah-langkah yang kita ambil tidak lain dan tidak bukan adalah penjabaran dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bu Ibu rahimakumullah, saya sudah bicara 1 jam sepertinya ya, Mbak. Tidak ahsan gitu kalau hanya satu arah, mungkin teman-teman bisa kembali berbicara atau menambahi atau yang lainnya, monggo silahkan gitu ya, biar 2 arah gitu kita berbagi, atau mungkin ibu-ibu punya pengalaman gitu ya melantunkan ayat-ayat tertentu sehingga punya kedahsyatan yang sangat luar biasa yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah yang kita tentu gitu ya, sekarang baca belum tentu besok pagi ya. Maksudnya bisa jadi dibaca sehari belum ya terus gitu ya. Memang kan niat kita terus menerus ya. Nah, entah kapan gitu ya, itu ya maunya Allah gitu ya, kapan akan diberikan semua itu gitu ya. Tetapi kita berharap apa yang kita lakukan tidak lain dan tidak bukan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah pasti gitu ya sudah tahu kapan saatnya akan memberikan kebaikan, kapan saatnya akan menguji, kapan saatnya akan memudahkan gitu ya, sehingga kita tinggal tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sebagai upaya ikhtiar kita gitu dan untuk menggapai apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba yang senantiasa ikhlas dan senantiasa khusyuk gitu ya di dalam berdialog dengan Allah melalui ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak maaf yang saya harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustazah atas ilmunya, tausiahnya pada pagi ini. Masalah bikin deg Ustazah. Curhat ini Ustazah malah ya. Terkadang itu kalau kita ada hadapan dengan pekerjaan atau PR yang banyak dan itu ada deadline-nya, kita jadi menomorduakan Allah gitu Ustazah. Biasanya ya mungkin laporan tilawahnya di awal, akhirnya karena kita tertarget dengan pekerjaan yang harus ada deadline-nya itu, kita tilawahnya jadi agak molor gitu Ustazah. Itu tip apa gitu Ustazah untuk melawan hati yang kadang kok kepengennya itu loh Ustazah, yang ini juga selesai, yang ini pun juga ya itu, jadi kadang aduh ini gimana gitu Ustazah. Mohon tipnya Ustazah. Kalau sangat indah itu sebenarnya ada waktu khusus Mbak Erlina gitu ya. Waktu khusus yang harapannya tidak terganggu oleh apapun gitu ya. Tadi kalau saya sebut mungkin sepertiga malam itu sangat indah. Jadi misalnya tugas-tugas ya di luar itulah gitu ya. Tetapi waktu khusus antara 2:30 sampai waktu suruk misalnya gitu ya. Itu adalah saatnya kita berinteraksi dengan Allah gitu. Itu sangat indah. Atau mungkin kalau yang itu nggak bisa ya maghrib sampai isya itu harus matok itu gitu ya. Jadi monggo, karena waktu ini kan 24 jam gitu ya. Dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu membagi berapa lama sih kita tidur, berapa lama sih kita mengerjakan tugas, berapa lama sih kita berinteraksi dengan Allah dengan ibadah mahdzul gitu. Walaupun kita meyakini bahwa semuanya itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah kalau kita niatkan dengan bismillah dan mencari ridha Allah. Tetapi secara porsi gitu ya, secara khusus gitu, kalau kita timbang dengan interaksi kepada Allah, memang harus kita bagi waktu kita gitu ya. Sudahkah kita adil terhadap diri kita sendiri gitu ya, agar kita mendapatkan kemuliaan, maka kita harus memberikan job waktu khusus kapan saatnya tepat kita berinteraksi dengan Allah. Walaupun nanti akan dahsyat sekali pengaruhnya karena di waktu yang khusus. Jangan sampai di waktu yang khusus justru kita gunakan untuk mengerjakan
pekerjaan rumah gitu, misalnya waktu yang sepertiga malam untuk nyuci piring gitu ya, sama selesainya gitu ya, tetapi kan tidak tepat gitu ya untuk melakukan sesuatu. Dan yakin gitu ya, ketika kita sudah melakukan itu pasti Allah akan membantu gitu ya. Membantunya ya mungkin pekerjaan yang mestinya 1 jam selesai dengan setengah jam. Waktu yang mestinya 2 jam ternyata dipercepat jadi 1 jam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang mestinya setengah jam ternyata bisa hanya 1/4 jam. Itu kan bagi Allah tidak ada yang sulit sebenarnya. Tetapi kalau kita tidak mendahulukan Allah gitu ya, kemudian kita mengerjakan itu harusnya 1 jam ternyata jadi 3 jam, kok salah-salah ngerjainnya gitu ya misalnya loh. Jadi kita balik cara berpikirnya Mbak Erlina. Supaya apa? Kita berharap gitu ya, kita dulukan Allah, kita berharap mudah-mudahan, dan memang janji Allah, jika engkau dulukan Allah, Allah juga akan mendulukan kan gitu ya apa yang kita mau. Sehingga itulah prinsip kita gitu, jangan sampai kita justru membalik gitu ya, kondisi itu kita dulukan dunia gitu kan. Tadi barang siapa mendulukan dunia ya tentu justru kadang-kadang dunia itu tidak habis gitu ya menggarap kita gitu ya. Nah ini yang kemudian perlu gitu ya kita kuatkan lagi, bahwa ketika kita mendahulukan Allah, baru membaca surat Al-Hasr saja 3 ayat terakhir, Allah sudah berjanji akan dibersamai 10.000 malaikat. Coba bayangkan Mbak Erlina pekerjaan apa yang nggak selesai gitu ya. Mungkin kita punya tugas mencuci piring banyak, tiba-tiba dicuci anaknya yang biasanya nggak mau bantu gitu, ternyata dimudahkan oleh Allah untuk bantu. Misalnya loh, ini kan pertolongan Allah bisa aja dari mana aja gitu. Nah, coba cara berpikirnya dibalik gitu ya, untuk bisa memberikan waktu-waktu asasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bagi, sangat ideal sebenarnya sih kalau bisa membagi 8-8-8 gitu ya. Walaupun saya juga masih kadang-kadang belum bisa membagi penuh. Saya pikir waktu interaksi dengan Allah gitu ya, karena tidurnya mungkin kebanyakan ya. Ya bisa juga tidurnya dikurangi. Jadi tidur yang paling tepat dan asasi kalau bisa di malam hari itu ya jam 11:30 sampai jam 2 misalnya. Itu wajib lah tidur saat itu. Walaupun ada yang menghimbau gitu sore, kalau sore itu biasanya jam 12 sudah nggak bisa tidur gitu. Kalau sudah usianya di atas 50 tahun begini, kalau tidurnya dari habis isya, biasanya jam 1, jam 12 sudah susah gitu tidur. Nah, tetapi kalau kemudian siang bisa tidur gitu ya, menjelang zuhur sebenarnya sangat asasi dan disunahkan. Nah, itu cukup tidak lama, mungkin 10 menit apa 1/4 jam, karena setengah jam siang itu sama dengan 2 kalinya di waktu malam. Jadi asasi-asasi manfaatnya yang luar biasa yang kemudian tepat gitu kita. Tapi kalau kita kemudian menempatkannya salah gitu, saatnya misalnya habis asar mestinya untuk tidak boleh tidur, kemudian tidur ya tentu kebalik-balik begitu, kadang-kadang menjadikan tidak efektif waktu kita gitu. Dan saya lihat memang anak-anak sekarang itu siklusnya begitu gitu, yang kemudian perlu kita kondisikan pula. Begitu Mbak Erlina, jadi ada waktu khusus begitu untuk bisa berinteraksi dengan Allah gitu ya, dan mudah-mudahan yang lain-lainnya gitu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, matur nuwun Ustazah, tipsnya Ustazah. Ini tadi ada Bu Yud, mungkin mau bertanya langsung Bu Yud, monggo. Monggo. Bu Yuti. Mbak Yuti. Ini tadi baru kedatangan tamu ini. Ini Ustazah mau cerita ini aja tentang surah Yasin itu Ustazah. Gitu sebenarnya. Kan waktu itu saya mau jual rumah kok nggak laku-laku. Saya nggak tahu pas mau berangkat pergi nengok rumah itu kok ya kayak ada yang bisikin saya suruh baca surah Yasin dulu gitu. Habis itu ya alhamdulillah sampai rumah saya itu saya habis ngeliat rumah terus keluar mau lihat-lihat kok sepi gitu lingkungannya. Nggak tahu ada orang nyapu. Saya nanya gini, Pak RT-nya mana ya rumahnya? Kenapa Bu? Enggak, mau ketemu Pak RT, ada apa? Saya mau jual rumah saya. Langsung sama Bapak itu ditanggepin. Akhirnya jadi beliau yang beli. Oh, dia yang beli? Alhamdulillah. Aduh, Masya Allah. Pengalaman kadang-kadang banyak hal yang dahsyat gitu. Saya juga sudah pernah juga gitu ya. Ya, menurut saya kecil tapi juga aneh juga gitu ya. Waktu saya menghafal surat Al-Hasr 3 ayat terakhir itu gitu ya.
Kemudian saya serombongan itu pergi ke Bethesda untuk jenguk sakit. Itu satpam gitu ya, saya paksa-paksa bayar tuh nggak mau. Katanya ibu kan orang sini, silahkan masuk, silahkan masuk. Saya itu pengunjung Pak gitu ya, dan sebagainya nggak mau betul gitu ya. Nah ini saya bilang, ya Allah gitu ya, barangkali memang Allah menutupi apa ya wajah kita ini wajah karyawan gitu ya, sudah dipaksa-paksa bayar nggak mau untuk rombongan satu mobil penuh kok gitu ya. Nah ini kadang-kadang hal-hal yang tak terduga gitu ya, itu bisa muncul gitu ya dengan hal-hal yang kita lakukan. Makanya kalau kita cermat, yang kecil-kecil kita rasakan, kita akan semakin merasa keberadaan Allah itu bersama dengan kita semua. Barakallah Mbak Yud ya. Iya. Bagi ilmunya gitu ya. Nah mungkin ada lagi yang lain. Jadi memang kalau menggunakan kita membaca surat Yasin hanya berharap ridho Allah, kemudian bertawasul gitu ya, dan berdoa ya Allah mudahkanlah dengan perantaraan tilawah surat Yasin, mudah-mudahan Engkau mudahkan segala urusan kami dan hajat-hajatnya disebut itu akan dimudahkan. Ada lagi yang berbagi? Ini Ustazah ada pertanyaan dari chatnya Mbak Opi. Yeah. Lebih utama mana ya Ustazah, membaca surat-surat pilihan tersebut atau tilawah harian? Kalau idealnya ya Mbak gitu ya, wirid-wirid harian itu dibaca, tilawah urutan itu juga dibaca gitu. Gimana caranya membagi waktu? Insya Allah cukuplah karena waktu kita itu kan 24 jam gitu ya. Jadi kalau membaca 1 juz plus surat-surat pilihan, saya lihat paling 1,5 jam itu selesai. Nah, jadi kalau dibandingkan milih mana gitu ya enggak ada pilihan lah. Gitu. Sebaiknya dibaca semua. Gitu. Yang urut juga dibaca gitu ya. Yang pilihan juga dibaca. Namanya wirid harian kok. Gitu. Gitu. Itu Mbak Opi. Ya, tentu semampunya ya Opi gitu ya. Tapi ideal gitu kalau dibaca semua. Dibagi aja misalnya habis maghrib sampai isya gitu ya. Baca surat yang pokok gitu ya, yang juz urutan itu gitu ya. Insya Allah Pak maghrib sampai isya itu selesai 1 juz kalau sudah lancar. Nah kemudian setelah sholat lail gitu ya, itulah baca surat-surat pilihan. Nah itu sangat ideal. Gitu. Habis subuh baca maksurat gitu ya. Ada surat-surat pilihan lagi di dalamnya itu. Tapi itu insya Allah akan menjadikan kemudahan dan ketentraman interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu akan mendatangkan asar pengaruh yang luar biasa. Begitu nggih, dicoba dibagilah waktu yang sudah diberikan oleh Allah. Kita kalau bilang kurang maka waktu itu akan kurang. Tapi kalau waktu sudah dipatok oleh Allah 24 jam kemudian kita bagi insya Allah cukup gitu. Cuman kadang-kadang kan kita itu kalau sudah nggak membagi itu kadang-kadang ada waktu sela, waktu santai itu ya kita gunakan santai kan. Coba semuanya dievaluasi lah. Sela-sela waktu kita itu kan kadang-kadang ada. Tapi kalau sudah kita nggak membaku atau mengejar target untuk berinteraksi itu kan kadang-kadang yang kita kerjakan yang lainnya. Padahal janjinya ada waktu gitu. Coba bayangkan kalau kita punya waktu 24 jam kemudian terpotong 2 jam lah gitu untuk khusus tilawah gitu kan. Sebenarnya nggak banyak toh, masih banyak waktu yang tersisa untuk yang lainnya. Ya, begitu dicoba. Ada pertanyaan yang lain? Mbak Awi mungkin Mbak? Monggo Mbak Awi. Mbak Awi nambahin aja. Mbak Awi nambahin tuh Mbak. Mbak Awi banyak pengalaman. Sharing kali Mbak. Ya, banyak pengalaman tuh. Enggak ada, bagus banget aku dengerin sambil nyatet. Monggo Mbak Awi. Enggak kedengeran ya? Ini kedengeran Mbak. Oh, kedengeran. Kedengeran Mbak Awi. Apa ya Bu? Mungkin ini aja Bu, meningkatkan khusyuk. Itu gimana ya Bu supaya dialognya benar-benar terjadi dengan Allah melalui ayat-ayat Quran. Nah, salah satunya memang mengerti artinya Bu Awi gitu ya. Apalagi mengerti perkataan Tuhan Allah gitu ya. Kalau baca misalnya kisah-kisahnya yang ada di Ali Imran itu ya, terus bagaimana kisahnya perjuangan Maria. Itu penitikan air mata. Kemudian janji-janjinya bagaimana
dialognya Zakaria dengan Allah, ya Allah dahsyatnya luar biasa. Belum sampai beranjak dari mihrab, ya Allah, Engkau buktikan janjimu itu untuk mengabulkan doanya. Nah, ini luar biasa. Kalau kita lihat misalnya di Ali Imran itu kan ada doanya Zakaria pada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta diberikan keturunan, dan itu dilakukan di mihrabnya Maryam karena melihat kesolehan Maryam dan datangnya pertolongan Allah berupa makanan-makanan yang tidak disangka-sangka ketika itu. Maka kemudian di mihrab itu Zakaria berdoa kepada Allah untuk mendapatkan keturunan, dan dialog yang luar biasa antara Zakaria dengan Allah. Bagaimana aku akan mendapatkan keturunan ya Allah? Kemudian Allah, bagiku sangat mudah. Wah, Masya Allah gitu ya. Bukankah istri saya mandul dan saya juga tua renta. Terus apa tandanya ya Allah? Akan ditunjukkan oleh Allah bahwa kau tidak bisa berbicara selama 3 hari. Masya Allah, ada ujian. Jadi ada nikmat yang datang, ada ujiannya, nggak bisa bicara 3 hari. Coba. Maka ketika itu datang tanda itu, banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu Bu, jadi kalau tahu artinya, sebenarnya kalau saya yakin bakal seperti Bu Awi sudah tahu, misalnya innal ladzi gitu, sesungguhnya orang-orang yang amanu, beriman, Allah gitu ya, Allah beriman kepada Allah. Sudahkah kita termasuk orang-orang yang beriman seperti yang dikehendaki oleh Allah? Coba, pasti kalau dirasakan menitihkan air mata. Kadang-kadang masih ada keraguan, kadang-kadang masih tidak adil, kadang-kadang masih Masya Allah gitu ya, ada selipan-selipan yang kemudian ada di dalam jiwa kita. Ketika kita hadirkan, kita akan khusyuk gitu ya membacanya. Kemudian innalladzina amanu wa amilus solihat, apakah kemudian amal soleh kita ini sudah lahir dari keyakinan yang kuat kepada Allah, sehingga amalan-amalan yang kita lakukan ini akan bernilai ibadah di hadapan Allah, atau sekedar ritual, rutinitas yang kita lakukan gitu ya, prestasi dunia yang kita inginkan gitu ya. Ini kan jadi evaluasi nih. Jadi tadabbur kita tidak sekedar tadabbur membaca lalu, tapi ngerti gitu ya maunya Allah apa gitu ya. Kemudian kita juga menghubungkan apakah kita yang dikriteriakan Allah itu, yang kemudian Allah akan memberikan jannahnya, innalladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannah, itu apakah akan diberikan jannah, dan apakah layak kita mendapatkan jannah, apakah kita layak mendapatkan rahmat Allah berupa jannah gitu ya. Nah ini kan jadi ya banget gitu lah pengaruhnya. Mudahlah menitihkan air mata ketika kita melakukan kita sangat jauh. Harus memecut lagi, harus berupaya lagi, harus mengkaji lagi, harus belajar lagi. Nah inilah yang kemudian menjadikan semangat lagi, tidak menyia-nyiakan waktu, tidak menyia-nyiakan kesempatan. Apalagi kalau beriring, gitu, berpikir lagi umur kita sudah berapa sih, gitu ya. Umur yang kita jalani sama umur yang sudah kita tempuh, gitu, yang mau kita tempuh banyak mana sih, gitu ya. Ini jadi memecut lagi. Kalau orang sudah kayaknya waktunya mati ini udah deket gitu ya, wah pasti ini akan lebih bersemangat lagi. Berarti kalau kita membaca lagi misalnya kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kenapa kalian ingkar sementara kamu itu sudah jelas dulu enggak bernyawa kemudian bernyawa gitu ya. Dan kelak kalian tidak bernyawa dan kalian nanti akan dihidupkan lagi kembali. Nah, umur kita ini berapa lama lagi ya Allah? Kematian itu pasti gitu ya. Kadang-kadang kita itu terasa banget gitu ya bahwa berkumpul bersama itu indah. Berkumpul bersama keluarga, anak-anak itu indah. Tapi ada masa. Ada masa yang Allah menghendaki perpisahan itu. Ini yang kadang-kadang juga menyebabkan kita juga menangis juga gitu ya. Ada saat gitu ya, yang Allah akan memisahkan kita. Dan kita tidak bisa untuk menahannya. Dan itu kehendakmu. Ini kadang-kadang Masya Allah, sudahkah kita siap gitu ya menghadapi perpisahan itu? Kalau kita dulu yang meninggalkan mereka, gitu ya, apa bekal kita cukup? Andaikan kita yang meninggalkan mereka dulu, kemudian sudahkah layak gitu ya, kita akan mendapatkan gitu ya pertolongan Allah gitu ya. Sementara kita merasakan kalau di dunia gitu ya, kita diberi sakit oleh Allah, masih ada yang merawat, masih ada yang mijiti, masih ada yang ambilkan makan. Coba kalau sakit itu dikubur, disiksa oleh Allah gitu ya, siapa yang akan membantu? Siapa yang akan menolong? Siapa yang akan mengobati gitu ya. Ini saya yakin akan menjadikan yang luar biasa jika kita itu mengerti kita apa yang sedang kita baca, mengerti apa yang sedang kita kaji, mengerti apa yang sedang kita tadabburi. Pelan-pelan insya Allah ya, 1 ayat, 2 ayat gitu ya, kita cerna gitu ya.
Nah, ya target untuk mengerti tafsir kata, saya pikir tetap harus dilakukan gitu ya, untuk agar kita ketika baca itu memang mengerti gitu ya, sedikit-sedikit walaupun mungkin secara utuh kadang-kadang kita masih belum gamblang gitu ya, tapi dengan cara seperti itu gitu ya kita akan mengerti. Ketika Allah sedang bicara surga ya kita ngertilah surga itu, ketika Allah sedang bicara neraka dan azabnya kita ngerti apa yang sedang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ketika sedang Allah memberi petunjuk, mengarahkan, kita ngerti apa yang dimaui Allah. Nah, itulah yang namanya yang akan bisa menghantarkan kehusuan interaksi kita dengan Al-Quran. Nah, mungkin itu Mbak Awi, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah ya, karena kehusuan ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah kita agar kehusuan itu dihadirkan oleh Allah, mana-mana Al-Quran karena dijanjikan oleh Allah mudah untuk dipahami, mudah-mudahan kita juga dimudahkan oleh Allah untuk memahami ya. Allahumma amin. Tanpa pertolongan Allah, tanpa kemudahan dari Allah pasti gitu ya akan terasa semuanya menjadi sulit. Begitu Bu Awi, okay, mudah-mudahan manfaat. Halo? Bisa didengar ya Mbak Erlina? Bisa Ustazah. Kayaknya sudah azan tempat saya nih Mbak Erlina. Nggih, di sini juga nggih Ustazah. Jazakallahu khair Ustazah atas ilmunya yang membuat hati ini bergetar, introspeksi diri baru di level mana diri ini gitu Ustazah. Kita bersama-sama nggih. Ustazah, sebelum kita akhiri ini kajian ini mohon doanya dulu Ustazah. Oke, sudah azan sini kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan berdoa singkat ya karena sudah bersama dengan azan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bidhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, ya Allah, Engkau adalah Rabb kami. La ilaha illa anta, tiada ilah selain Engkau. Khalaqtani, Engkaulah yang menciptakan kami. Wa ana abduka, kami semua ini adalah hamba-Mu ya Allah. Wa ana ala ahdika, kami semua berada pada janji semampu kami ya Allah. Wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika 'alayya. Kami semua merasakan ya Allah betapa banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Jadikanlah kami semua hamba-hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Wa abu bin dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan kami semua mengakui betapa banyak dosa-dosa yang telah kami berbuat ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang mudah ya Allah, kecuali yang Kau jadikan mudah bagi kami. Dan sesungguhnya tidak ada sesuatu yang sulit ya Allah, seandainya yang sulit Engkau mudahkan bagi kami. Karena itu ya Allah, kami semua menghendaki kebaikan ya Allah, agar bisa senantiasa melakukan wirid Al-Quran sebagai sarana interaksi kami kepada-Mu ya Allah. Mudahkanlah azam kami, mudahkanlah niat kami, mudahkanlah langkah kami ya Allah. Kemudahan ya Allah dan kekhusyuan dalam kami mentadaburi ayat-ayat-Mu ya Allah, sehingga kami mendapatkan hidayah dan petunjuk jalan yang lurus dari sisi-Mu ya Allah, sehingga kami semua kelak Engkau angkat mendapatkan derajat yang tinggi baik di dunia maupun bersama-sama di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb ya Rahman ya Rahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shalawat serta salam ya Allah kami kunjukkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantaran beliaulah dakwah Islam ini sampai kepada kita semua ya Allah. Jadikanlah syafaat, kebaikan dan kelak Engkau kumpulkan kami bersama-sama di dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ampunilah dosa kami ya Allah dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Bagi para orang tua kami yang telah Engkau ambil dan kami belum sempat berbakti kepada keduanya ya Allah, ampunilah dosa mereka.
Lapangkanlah kuburnya. Jadikanlah kuburnya sebagai taman-taman surga, ya Allah. Tempat yang paling indah bagi penantiannya, ya Allah. Gantikanlah setiap kebaikannya dengan surgamu, ya Allah. Bagi para orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang mampu berbakti kepada keduanya, ya Allah. Dan berikanlah hidayah kepada para orang tua kami untuk bisa senantiasa mentaati-Mu, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang menyejukkan hati, ya Allah. Anak-anak yang mudah mentaati perintah-Mu, ya Allah. Anak-anak yang mudah mengerjakan amal soleh karena ketaatan dan ketakwaan kepada-Mu, ya Allah. Dan jadikanlah mereka semua, ya Allah, kelak menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyak maaf yang saya siapkan, harapkan mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan kelak Allah mengumpulkan bersama-sama di dalam surganya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak maaf yang saya siapkan, harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustazah atas tausiahnya, atas doanya. Semoga kita semua bisa mulai mempraktekkan mendahulukan Allah di dalam setiap waktu. Saya sebagai moderator di sini mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kita nanti berjumpa lagi insya Allah di jam 12:30. Marilah kita tutup kajian ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin ya Mbak. Jazakallahu khair Ustazah. Kalau bisa terdengar semua ya Mbak. Ustazah, nggih, bisa Ustazah. Ya, terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu lagi nanti insya Allah. Allah, makasih Mbak. Makasih banyak Ustazah. Assalamualaikum. Mati ya.